Kalau menjelang hari-hari besar keagamaan, kita itu sebenarnya bukan baru cetak, memang kita di Bank Indonesia itu sudah stok itu sudah ada, Mbak Citra. Jadi tidak harus nanti tunggu hari-hari besar keagamaan, setiap hari pun uang itu selalu ada di Bank Indonesia. Nah, karena sesuai misi tadi, Bank Indonesia selalu mengeluarkan uang itu yang fresh, yang tidak boleh lusuh, dan kalau lusuh itu harus dikembalikan Bank Indonesia, makanya Bank Indonesia selalu menyediakan stok uang-uang fresh itu di Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Halo, selamat pagi Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra bisa hadir kembali ya pagi hari ini untuk menemani Sobat Mako semuanya. Tentunya seperti biasa, saya hari ini akan ngobrol gitu ya. Kira-kira saya akan ngobrol apa sih? Kalau dengar kata uang, tertarik gak ya? Pasti kayaknya ya. Semua orang kalau dengar kata uang gitu ya kayaknya langsung berbinar-binar gitu. Nah pagi hari ini Citra sudah tersambung langsung gitu ya via Zoom ini dengan Kepala Seksi Pengelolaan Uang Bank Indonesia Wilayah Malang dengan Bapak Abidin SH. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi Pak Abidin. Selamat pagi Mbak Citra. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Citra apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Kalau lihat backgroundnya Bank Indonesia tuh langsung ini ya di otak saya tuh uang gitu Pak. Gitu ya Mbak ya? Bener ya. Kalau Pak Abidin setiap hari gitu kan, ini kan kerjanya di Bank Indonesia gitu ya. Setiap hari gitu lihat uang terus gitu gimana Pak? Karena itu pekerjaan Mbak Citra jadi kayaknya biasa-biasa aja walaupun di kantong saya tidak punya uang. Yang penting di kantor ada ya Pak ya. Ente di kantong ada Mbak Citra. Oke baik. Pak Abidin, pagi hari ini kita akan bahas mengenai Ayo Jaga Rupiah. Tapi sebelumnya gitu ya, saya pengen nanya sih, sebenarnya kan kita tahu ya memang untuk yang mengeluarkan uang untuk pencetakan dan lain sebagainya ini kan memang kekuasaan dari Bank Indonesia seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih fungsi dan juga tugas Bank Indonesia ini dalam rangka pengelolaan uang gitu? Ya Mbak Citra dan pendengar radio Mako Suara Cita, ini saya sedikit memberi informasi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia itu diberikan tugas dan kewenangan untuk pengelolaan uang rupiah. Jadi pengelolaan uang rupiah itu mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, sampai dengan pemusnahan. Nah, pengolahan uang rupiah ini dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu, sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan tetap mengedepankan efisiensi, dan salah satunya itu diberikan oleh Bank Indonesia untuk di wilayah negara Republik Indonesia, Mbak Citra. Nah, kegiatan pengedaran uang sendiri itu mencakup distribusi uang dan layanan kas. Nah, kegiatan distribusi uang itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kas di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia, baik dalam bentuk pengiriman uang dari kantor pusat ke KPWBI, istilahnya itu KPWBI, maupun pengembalian uang dari KPWBI ke kantor pusat. Nah, kegiatan layanan kas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penarikan dan penyetoran lewat perbankan, termasuk kas titipan, serta penukaran uang, uang rusak, uang cacat, uang lusuh dari masyarakat melalui kas keliling Bank Indonesia yang bekerja sama dengan perbankan atau instansi lain, serta kas keliling di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu Mbak Citra tugas Bank Indonesia. Tadi Pak Abidin menyebutkan ada perencanaan, kemudian ada percetakan, ada pengeluaran, dan juga sampai dengan pemusnahan itu sendiri. Nah untuk perencanaan nih Pak Abidin, apakah ini termasuk dengan desain uang baru misalnya, atau mungkin untuk dikategorikan perencanaan ini termasuk apa?
Jadi perencanaan ini Mbak Citra mulai dari Bank Indonesia, mulai setiap tahun itu kita ada namanya estimasi kebutuhan uang. Estimasi Oke. kebutuhan ini kita merancang kebutuhan uang untuk 1 tahun ke depan seberapa banyak di seluruh wilayah Oh, oke Indonesia. oke oke oke. Termasuk dengan tadi yang Mbak Citra sampaikan, mulai dari Mhm, desainnya, ya kemudian gambar utamanya, ya. ciri-cirinya, dan Mhm sebagainya. mhm Itu mhm. Mbak Citra. Oke, jadi memang dalam 1 tahun itu selalu ada desain baru begitu, Pak Abidin? Soalnya kan kadang kan, ada ya dari sisi warna gitu kan, itu kan juga ada perbedaan begitu. Apakah seperti Jadi itu? jadi itu desain itu tidak setiap tahun Mbak Citra. Jadi itu Mhm mhm. tergantung dengan kebutuhan dan apa namanya fenomena di masyarakat. Jadi Oke. misalnya kemarin kita pada tahun 2015 kemarin, Mhm. 2020 kemarin kita mengeluarkan uang emisi 75.000 Nah benar, seri ya. khusus kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 tahun. Mhm mhm Iya, mhm. Mbak Citra. Oke, jadi memang tidak serta-merta gitu ya untuk mengeluarkan desain atau, apa namanya, warna baru gitu ya, tetapi memang harus ada prediksi dalam, 1 tahun dilihat kebutuhannya, seperti itu, Pak Abidin? Seperti itu Mbak Citra. Oke oke. Kemudian akhirnya selesai dari pertimbangan, uang dicetak, kemudian akhirnya disebarluaskan begitu. Ini kan kayak edisi 75.000 aja nih Pak Abidin. Ini kan tidak banyak ya. Kalau saya lihat kan memang tidak banyak gitu, karena edisi khusus juga tadi disebutkan seperti itu. Ini memang, sebagai apa ya, salah satu pancingan juga atau kayak gimana sih Pak? Jadi gini Mbak Citra, uang emisi 75.000 itu sebenarnya itu emisi edisi khusus. Mhm. Biasanya Bank Indonesia mengeluarkannya pada saat HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Nah, bertepatan dengan kemarin kita ulang tahun 75 tahun, Mhm Bank Indonesia mhm. mengeluarkan emisi 2020 itu Rp75.000. Dan Mhm. memang itu dibatasi karena memang dia edisi khusus Mbak Citra. Mhm mhm. Mhm. Tapi kan tetap masih bisa dijual belikan kan ya uangnya? Masyarakat bisa langsung datang tukar di Bank Indonesia atau di perbankan. Jadi itu Oke. aksesnya gampang sekali untuk mendapatkan uang Mhm. emisi khusus. Oke oke. Nah sebenarnya saya penasaran nih ya Pak Abidin ya, sebenarnya untuk, pencetakan uang sendiri itu dilakukan setiap kapan sih Pak? Kalau pencetakan uang itu Mbak, kita kan kebetulan Bank Indonesia seperti saya sampaikan di awal tadi, kita Mhm. merencanakan dalam 1 tahun. Ya. Kemudian kita Bank Indonesia bekerja sama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri. Kita Mhm. meminta Peruri untuk Bank Indonesia membutuhkan sekian bilet untuk triwulan ini, sekian Mhm bilet untuk. mhm. Jadi tidak serta merta kebutuhan 1 tahun itu dicetak 1 kali Mbak Citra. Nah, Oke. untuk Mhm masyarakat mhm. tahu juga bahwa itu tergantung kebutuhan di masyarakat seperti apa dan berapa banyaknya itu yang akan dipesan oleh Bank Indonesia ke perum-peruri. Mhm mhm mhm. Karena kalau saya tahu ya, ya Pak Abidin ya biasanya ya kalau sudah mendekati hari raya ini kan uang baru itu kan banyak sekali ya. Jadi, Betul, betul. apakah memang, setiap menjelang hari raya gitu ya, Bank Indonesia ini mengeluarkan uang baru. Kalau mengeluarkan uang baru ini otomatis cetakan baru atau sudah ada stok begitu Pak Abidin? Kalau menjelang hari-hari besar keagamaan, kita itu sebenarnya bukan baru cetak, memang kita di Bank Indonesia itu sudah stok itu sudah Oke. ada, Mbak Citra. Mhm Jadi mhm tidak mhm. harus nanti tunggu hari-hari besar keagamaan, Mhm setiap hari mhm. pun uang itu selalu ada di Bank Indonesia. Nah, karena Oke. sesuai misi tadi Bank Indonesia selalu mengeluarkan uang itu yang fresh, yang Mhm tidak mhm boleh mhm. lusuh, dan Mhm. kalau lusuh itu harus dikembalikan Bank Indonesia, makanya Bank Indonesia selalu menyediakan stok uang-uang fresh itu di Bank Indonesia di seluruh Oke, Indonesia jadi tidak gitu. hanya menjelang hari raya atau hari-hari Tidak besar hanya begitu menjelang hari raya, ya? betul. Berarti Setiap hari sebenarnya ada, ada ya? setiap hari ada. Karena Oke, itu karena tujuan Bank mhm, Indonesia, Mbak Citra. mhm mhm mhm. Jadi mungkin kalau misalnya ada sobat Maku yang ingin tuker tuh sebenarnya bisa gitu ya, Pak Abidin Bisa, ya? bisa. Cuman Mhm, untuk informasi juga Mbak Citra dan mhm, pendengar semua bahwa di era pandemi ini kami belum menerima penukaran untuk dari masyarakat di mhm. Bank Indonesia karena
kondisi pandemi. Jadi mungkin setelah pandemi ini berakhir, penukaran itu akan kembali dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, kita berdoa bersama semoga memang pandemi Amin. ini segera berakhir ya Pak ya. Amin, amin Mbak Jadi Citra. masyarakat juga bebas untuk melakukan apapun. Nah, kalau kita Amin. ngomongin tentang pemusnahan itu sendiri gitu ya, kan ada uang lama begitu atau kayak misalnya uang yang udah lecek gitu ya, atau mungkin ada gitu yang nabung saking primpennya, primpen apa ya bahasa primpen ini? Maksudnya saking saking Lamanya. bener lamanya gitu sampai akhirnya dimakan raya. Ini tuh bisa ditukar nggak sih Pak Abidin? Tentunya bisa ditukar Mbak Citra. Jadi kalau di BI itu tapi ada syarat dan ketentuannya. Jadi uang lusuh, uang rusak itu bisa langsung ditukar di Bank Indonesia setiap hari Kamis, termasuk di kantor Bank Indonesia Malang. Nah, syarat ketentuannya itu harus minimal 76% dari kondisi aslinya atau 2/3 bagian dari kondisi aslinya kalau uang rusak. Jadi ada ketentuannya. Jadi kalau umpamanya mau tukar, bisa langsung datang, tanya-tanya di kantor Bank Indonesia Malang, kita penjelasan ya. Oh, jadi memang tidak serta-merta andai kata uang itu rusak gitu ya, dimakan apa gitu, terus Raya, kita bisa tukar, enggak ya Pak, harus memang ada ketentuan 76% ada, gitu ya betul, kondisinya. ada kondisi sesuai ukuran aslinya gitu Mbak Citra. Jadi ada ketentuannya. Tapi memang paling aman lebih enak disimpan di bank kali ya daripada ditukar ya Pak Abidin ya. Betul sekali. Resiko ya kalau begitu ya. Resikonya. Oke, nah kalau saya boleh tahu nih Pak Abidin, biasanya gitu ya uang-uang yang memang rusak kondisinya gitu ya, ini nih oleh Bank Indonesia ini didaur ulang kah atau mungkin disimpan atau dibuat seperti apa? Ya, jadi untuk pemusnahan sendiri sesuai dengan amanat undang-undang tadi yang saya sampaikan di awal, Bank Indonesia itu langsung memusnahkannya Mbak Citra. Jadi tidak ada daur ulang, tidak ada disimpan. Begitu uang rusak, uang lusuh masuk ke Bank Indonesia, oleh undang-undang kita diamanatkan untuk langsung kita musnahkan. Oh begitu ya. Jadi memang harus dihilangkan begitu. Harus dihilangkan, ya? karena sudah tidak layak edar lagi Mbak Citra. Saya tuh sebenarnya dari dulu tuh suka mikir gitu ya Pak Abidin ya. Kenapa ya Bank Indonesia ini kan memang diberi kekuasaan untuk bisa mencetak uang seperti itu. Kenapa kita tidak mencetak uang sebanyak mungkin begitu sehingga kebutuhan masyarakat ini tidak ada yang mungkin gitu ya. Mohon maaf bisa dikategorikan ada yang lebih up, ada yang lebih down gitu. Jadi bisa sama gitu. Kalau kayak gitu gimana? Bisa nggak kira-kira ya Pak Abidin? Iya Mbak Citra, jadi ini bukan Mbak Citra saja yang mikir, ini kita setiap ke daerah-daerah selalu pertanyaan masyarakat itu seperti itu. Bank Indonesia kenapa sih sudah dikasih kewenangan tapi cetak uangnya sedikit-sedikit gitu. Bener. Kenapa tidak harus banyak sekalian biar bayar utang dan sebagainya. Nah ini resikonya pengaruhnya ke nanti inflasi. Nanti kalau Bank Indonesia cetak uang banyak, daya beli masyarakat menurun. Jadi banyak pertimbangan, cuman masyarakatnya belum paham, akhirnya ya paling tidak kita kasih penjelasan bahwa kalau uang banyak, daya beli turun, harga barang naik, lebih ke inflasinya nanti jadi bagaimana, nanti efeknya ke masyarakat juga seperti itu Mbak Citra. Memang ini pertanyaan awam, tapi kadang-kadang kita juga Bank Indonesia gimana ya jawabnya ini? Karena kan kalau bisa dipikir gitu ya Pak Abidin kan ya, untuk bayar utang kan, untuk bayar utang kenapa kita nggak cetak sebanyak mungkin aja terus kan untuk bisa bayar hutang kan bisa gitu ya. Ternyata bisa tadi jawabannya adalah inflasi tadi gitu ya. Iya, nanti pengaruhnya ujung-ujungnya ke inflasi. Benar. Gitu. Uang banyak tapi harga barang juga bisa meningkat seperti itu ya. Meningkat, betul. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi nih untuk mengenai jagar rupiah ini. Tidak dipungkiri Pak Abidin, sekarang tuh banyak sekali beredar uang palsu. Kadang kita kalau zaman dulu tuh ya saya ingat banget, bedanya uang palsu adalah benangnya. Seperti itu kan ya. Jadi kalau misalnya membedakan uang asli dengan uang palsu itu bisa dilihat dari garis benangnya seperti itu. Tapi ternyata itu ada uang palsu yang juga ada benangnya juga. Nah, ini bagaimana terus kita harus membedakannya? Iya, jadi Mbak Citra, dari kita setiap kesempatan Bank Indonesia itu kita selalu mengedukasi masyarakat untuk bisa mengenali rupiah. Ada pepatah bilang bahwa kalau tidak kenal, tidak sayang. Kalau tidak sayang berarti tidak cinta. Jadi kita harus kasih edukasi ke masyarakat. Nah, kalau masyarakat sendiri kita biasanya dari Bank Indonesia ada metode singkat yang bisa diterapkan langsung. Metodenya itu 3D namanya. 3D, apa itu 3D, dilihat, diraba, diterawang. Nah,
Kalau Oke. dilihat itu warna uangnya harus terang, harus Mm-mm. jelas. Yang tadi Mbak Citra bilang ada Ya. benang pengamannya, Mm-mm, mm-mm, yang kalau benang pengaman uang sekarang itu dalam bentuk anyaman, terus mm-mm, mm-mm, kemudian bisa dilihat dia berubah warna, dilihat dari sudut pandang tertentu, itu kalau dilihat. mm-mm. Nah kalau D yang kedua diraba, hasil cetaknya itu terasa kasar apabila Oke. diraba. Nah Mhm, itu mhm. terdapat pada di beberapa cirinya itu di tanda air misalnya, apa Mhm. namanya di kode tunanetra misalnya blind code, Oke. terus Mhm, kemudian mhm. di gambar utama pahlawannya itu kalau diraba itu akan terasa kasar. Kasar ya. Mhm, mhm. Nah, betul. Terus kemudian di terawang itu kalau diarahkan ke arah cahaya, Mhm. dia akan terlihat ada gambar berupa gambar pahlawan. Oh, Itu kalau di benar-benar. terawang. Mhm, Nah, mhm, metode mhm. 3D ini masyarakat bisa langsung mempraktekkan pada saat kalau memang mencurigai bahwa uang ini bukan uang rupiah asli. Seperti itu, Mhm, Mbak Citra. mhm, mhm, mhm. Ya, jadi mungkin ini cocok untuk orang-orang yang mungkin melakukan usaha yang manual gitu ya. Kalau di supermarket kan sudah ada alat kayak sinar gitu ya, Pak ya. Ultraviolet, ya. Untuk mendeteksi gitu ini uang asli atau palsu, tapi mungkin untuk orang-orang yang memang usahanya di rumah, Tanpa UMKM kecil. menggunakan alat, bisa menggunakan Benar, metode jadi 3D tadi. tipsnya dari Pak Abidin adalah ingat 3D, dilihat, 3D. diraba, Di diterawang, terawang. begitu ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya nih Pak Abidin gitu ya, untuk, uang kertas gitu ya, tidak hanya uang kertas, misalnya kayak uang logam, uang koin gitu, sebenarnya ini memang ada perawatannya atau bagaimana Pak? Oh, kalau perawatannya tadi itu Mbak Citra, jadi masyarakat juga di samping dia mengenali uang rupiahnya, Mhm, ciri-cirinya itu apa saja, ya, Bank Indonesia juga selalu mengedukasi ke masyarakat. mhm, Bagaimana kita cara merawat uang itu supaya awet? ya. Karena Mbak Citra dan pendengar sendiri tahu bahwa biaya pencetakan itu cukup mahal, cukup lumayan Oh, mahal. Nah, mhm, mhm. kalau kita tidak rawat, berarti uang itu cepat rusak. Nah, Bank Indonesia juga di samping 3D tadi untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah, Mhm, mhm. untuk merawat ini ada 5J Mbak Citra. 5J, 5J. oke. J Mhm. pertama jangan dilipat. J Oke. kedua jangan dicoret-coret. Nah, ini sering banyak ini ya. Iya, Oke. ini biasanya kalau yang lagi kasmaran biasanya nomor handphone ditulis di uang. Itu tidak Benar, benar. boleh. Dikasih Terus gambar kemudian love gitu ya Pak dikasih Abidin gambar ya. love, nomor handphone ditulis di Benar, benar, situ. benar. Kalau lagi marah, tulis emoji marah di uang, padahal itu tidak boleh. Kemudian J yang Oke. ketiga itu jangan di staples. Ini Oh, biasanya mhm. Masih banyak nih bendahara ya. bendahara itu mau 10 lembar di staples, Mhm, di padahal itu tidak staples. boleh. Itu Oke. sudah merusak uang sendiri. Mhm, Kemudian mhm. J yang keempat itu jangan diremas. Biasanya nih kalau Mbak Citra atau pendengar lainnya itu kalau memasukkan di kotak amal itu uang itu Oh dilipat-lipat. iya, Nah, benar. itu kan itu sudah mengarah merusak uang itu. Kalau bisa Mhm, jangan mhm, gitu. mhm, Nah, mhm. J yang terakhir tuh jangan dibasahi. Nah, ini biasanya mohon maaf ini saudara-saudara kita di Mhm, pasar, di mana biasanya mhm. uang itu main ditaruh aja di atas meja terus disiram-siram, itu Mhm, jangan. mhm, Itu mhm, cara mhm. merawat kita 5J, jadi ingat 3D, ingat 5J, Mbak Citra. Oke, oke, oke. Ini memang yang terakhir kadang saya juga masih sering Pak, saking lupanya di kantong gitu ya, ikut Nah, berarti kecuci, biasanya kayak gitu kan ya masih banyak eh, ya. Oke, ternyata itu juga salah satu bisa merusak, merusak uang uang sendiri. ya. Iya, Nah, ini memang harus diingat nih Sobat Mako semuanya 3D dan 5J tadi. Ini untuk uang iya, kertas kan ya Pak? Kalau iya untuk uang uang kertas. koin sendiri, kalau saya lihat kan koin kan lebih kuat gitu ya. Ini Lebih gimana nih? umur ekonomisnya lebih tinggi, tapi kadang-kadang masyarakat juga kurang peduli. Nah, kesempatan ini sahabat Mako dan Mbak Citra sendiri saya Mhm. mau sampaikan bahwa uang koin itu nilainya kecil tapi manfaatnya besar. Oh gitu. Nah, Kenapa jadi bisa harus begitu? karena sekarang kalau kita pakai belanja di Superindo misalnya Mhm, 7.500, kalau tidak ada mhm. 500-nya berarti naiknya harganya jadi 8.000 misalnya. 8.000. Mhm, mhm. Nah, karena kita tidak mau pakai 500, berarti dia kecil tapi besar manfaatnya. Oh iya benar. Kayak gitu. Heeh, Jadi heeh. mau uang logam, mau uang kertas, jadi alat pembayaran yang di Republik ini sesuai dengan undang-undang itu Mhm, mulai mhm. dari uang kertas sampai uang logam itu sebagai alat pembayaran semua. Jadi wajib kita jaga semua Mbak Citra.
Tapi memang kayaknya uang kertas lebih ini ya Pak, lebih detail gitu ya untuk perawatannya dibandingkan dengan uang logam begitu ya. Kalau uang logam itu umur ekonomisnya dia lebih kuat, jadi Lebih tinggi. perawatannya lebih tinggi, betul. Oke. Nah, Pak Abidin, saya ada info begitu ya. Di tahun 2021 ini Bank Indonesia sedang menggalakkan strategi komunikasi cinta, bangga, paham rupiah kepada masyarakat Betul ya. sekali. Nah, ini kan mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu gitu ya. Ini maksudnya kayak gimana nih Pak? Nah, ini saya mau infokan ke sahabat Mako semua dan Mbak Citra bahwa Cinta Bangga Paham Rupiah itu sudah kita kampanyekan tahun 2021 ini. Harapannya masyarakat itu dengan mengenali ciri-ciri uang rupiah tadi, dia bisa cinta rupiah, dia bisa bangga dengan rupiah, dan kemudian dia paham apa itu rupiah. Nah, cinta rupiah ini ditujukan untuk mengenali, merawat tadi itu, menjaga rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Nah, dengan menjaga dan merawat rupiah, kemudian ciri keasilan rupiah menjadi mudah dikenali, menghindari peredaran uang palsu, dan tidak layak edar. Gitu. Nah, kalau bangganya, bangga rupiah itu ditujukan untuk supaya rupiah itu di setiap transaksi kita menggunakan rupiah. Karena itu amanat undang-undang Mbak Citra dan sahabat Mako semua, bahwa alat pembayaran yang sah di Republik ini adalah rupiah, bukan uang mata asing gitu ya. Nah, kemudian paham rupiah ditujukan untuk bisa memahami rupiah itu sendiri. Misalnya dengan bertransaksi dan berbelanja dengan bijak, berhemat, dan berinvestasi. Itu kita sudah memahami rupiah itu sendiri. Itu Mbak Citra. Nah, kalau menurut Pak Abidin sendiri ya, ini kan tetap dengan rupiah gitu ya untuk alat transaksinya. Tapi sekarang semua di era digital gitu, orang lebih banyak menggunakan gitu. Ini apakah ada pengaruhnya juga? Pengaruh sebenarnya sampai sekarang sih belum ada signifikan pengaruhnya. Tentu pengaruhnya itu ada Mbak Citra. Jadi di era pandemi juga ini kami juga dari Bank Indonesia di samping mendengung-dengungkan, mengkampanyekan rupiah, juga ada namanya alat pembayaran non tunai dengan menggunakan alat-alat kartu sistem pembayaran. Nah, itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya Mbak Citra. Maksudnya tetap uang rupiah di masyarakat Indonesia di level menengah ke bawah masih butuh uang tunai. Jadi Bank Indonesia masih selalu sediakan uang tunai itu sendiri. Mungkin. Berarti nggak ada ngaruhnya dengan peredarannya misalnya begitu Pak? Dengan era digital? Peredarannya masih Mbak Citra. Maksudnya pengaruhnya kalaupun ada itu nggak signifikan sama sekali. Karena memang kita masyarakat Indonesia sekarang masih cenderung untuk memakai tunai. Ya. Mohon maaf di saudara-saudara kita di pedesaan kan masih pakai tunai. Dia belum mengenal kartu-kartu dan sebagainya. Iya, Mbak Citra. Benar. Jadi memang masih dibutuhkan seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Saya sebenarnya pengen ngobrol banyak nih ya dengan Pak Abidin nih ya, tapi mungkin karena waktunya juga gitu. Ini yang terakhir yang ingin disampaikan Pak Abidin nih kepada masyarakat Kota Malang khususnya gitu ya. Kita tahu ini kan juga menjelang Hari Keuangan Nasional juga gitu ya. Monggo silakan. Oh ya, oke Mbak Citra dan sahabat Mako, bahwa tanggal 30 ini kan kita akan memperingati Hari Keuangan Nasional. Terus kemudian tidak lepas dari sejarah munculnya uang kertas pertama kali milik bangsa Indonesia itu pada tanggal 30 Oktober tahun 1946. Inilah wujud semangat Bank Indonesia sebagai negara berdaulat. Di masa kini, wujud mengeluarkan semangat sebagai negara berdaulat dapat ditunjukkan dengan menjaga uang rupiah kita. Ya tadi itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Bagaimana kita menggunakan uang rupiah di setiap transaksi, kemudian menjaga uang rupiah itu sendiri dan mengenali ciri-ciri uang rupiah sendiri itu sendiri. Mungkin itu Mbak Citra pesan saya, cinta, bangga, dan paham rupiah untuk sahabat Mako dan masyarakat Kota Malang. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Abidin untuk sharing kita di pagi hari ini, untuk obrolannya. Terima kasih, dan Mbak tentunya Citra. semoga bermanfaat juga ya untuk Sobat Mako Amin, semuanya insya Allah ya. bermanfaat Mbak Kapan-kapan Citra. saya boleh ya Pak main ke Bank Indonesia, saya silakan dengan gitu senang hati Mbak Citra, kami akan melayani Mbak Jadi Citra. mungkin kita ngobrolnya next time bisa langsung face to face begitu ya. Face to face, oke Mbak Citra. Terima kasih undangannya sudah diundang di Mako Suara Mbak Citra. Sama-sama, sehat terus, sukses selalu Pak Abidin. Sehat Salam untuk Mbak Citra dan sehat. semuanya.
Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi Sobat Mako obrolan saya dengan Bapak Abidin ya. Jadi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Uang Bank Indonesia Wilayah Malang ya. Mungkin kalau ngobrol sama orang bank yang biasanya pegang duit gitu ya, selalu berseri-seri gitu ya Sobat Mako ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Akhirnya saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.